Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Sri Mulyani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengukuran antropometri, yang kedua survei konsumsi makanan food recall 2x24 jam, dan yang ketiga yaitu survei konsumsi makanan semi FFQ. Nah, sebelum kita lanjut di pembahasan, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan saat melakukan pengukuran. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu ada 6 alat. Alat pertama yaitu tentunya alat tulis, yang kedua timbangan berat badan, yang ketiga pita lela, yang keempat mikrotoys, yang kelima handphone, dan yang keenam yaitu aplikasi NutriSurvey. Selanjutnya bahan. Adapun bahan yang digunakan saat melakukan pengukuran yaitu ada 3 bahan. Yang pertama anggota keluarga yang menjadi responden, yang kedua kuesioner food recall, dan yang ketiga yaitu kuesioner semi FFQ. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertama yaitu pengukuran antropometri. Dalam pengukuran antropometri ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama pengukuran berat badan, yang kedua pengukuran tinggi badan, yang ketiga pengukuran lila atau lingkaran lengan atas. Pada pengukuran berat badan, dalam proses pengukurannya tidak begitu saja, tetapi mempunyai cara pengukuran. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui berat dengan pasti. Setiap kali akan menimbang dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di setel atau beban disesuaikan terlebih dahulu. Kedua, orang yang akan ditimbang diminta dilepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 50 mg terdekat. Selanjutnya pengukuran tinggi badan. Dalam proses pengukuran tinggi badan ini tidak begitu saja atau proses pengukurannya tidak sembarang, tetapi mempunyai cara pengukuran atau tahapan-tahapan. Dan adapun tahapannya yaitu dibagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotoys secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat menghambat pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Kelima, mikrotoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Dan yang terakhir keenam yaitu pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotoys. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengukuran lila atau lingkaran lengan atas. Nah, dalam pengukuran lila ini juga tidak sembarang, tetapi mempunyai tahapan-tahapan. Adapun tahapannya yaitu dibagi menjadi 6 tahapan juga. Yang pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri
atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Yang kelima, lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Dan yang terakhir yaitu baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu survei konsumsi makanan food recall 2 kali 24 jam. Nah, pada tahap ini yaitu yang kita sediakan kuesioner. Kedua, memilih responden yang akan diwawancara. Nah, dalam proses wawancara kita akan menanyai makanan apa saja yang dikonsumsi selama 2 kali 24 jam tersebut. Nah, setelah kita wawancarai, data yang kita dapatkan tersebut kita masukkan di aplikasi NutriSurvey. Nah, setelah data tersebut dimasukkan di aplikasi NutriSurvey, nanti kelihatan energi yang dihasilkan berapa, protein yang dihasilkan berapa, dan karbohidrat yang dihasilkan berapa saat mengonsumsi makanan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu survei konsumsi makanan semi FFQ. Nah, dalam proses ini mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama yaitu kuesioner frekuensi makanan atau FFQ menilai energi atau gizi dengan menentukan seberapa sering seseorang mengonsumsi sejumlah makanan yang merupakan sumber nutrisi utama dari komponen makanan tertentu dalam pertanyaan per hari, minggu, atau per bulan selama tertentu periode waktu, biasa 6-1 tahun. Kedua, menyediakan data tentang kebiasaan asupan nutrisi yang dipilih makanan tertentu atau kelompok-kelompok makanan. Ketiga, kombinasi khusus dari makanan dapat digunakan sebagai prediktor untuk asupan nutrisi tertentu atau non-gizi, asalkan komponen asupan makanan terkonsentrasi dalam jumlah yang relatif kecil. Makanan atau kelompok makanan tertentu, misalnya konsumsi vitamin C, diperkirakan dari buah-buahan segar atau jus buah. Nah, dalam melakukan survei ini juga aplikasi NutriSurvey sangat dibutuhkan. Jika aplikasi NutriSurvey tersebut tidak ada, maka hasil semua survei konsumsi makanan tersebut tidak akan didapatkan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.